Baik, Ibu mulai ya. Sepertinya sudah banyak yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Baik. semoga kalian sehat selalu ya, walaupun kita melakukan pembelajaran secara daring, tetapi Ibu harap kalian tetap semangat mengikuti sampai akhir. Oh iya, jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama-sama kita bisa menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Jadi kalau tidak ada keperluan yang penting atau mendadak, sebisa mungkin kalian tetap di rumah ya. Jadi jika terpaksa keluar, jangan lupa 3M-nya. Apa aja itu 3M? Mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak. Iya, betul sekali. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mohon untuk menghidupkan kamera ya. Karena Ibu ingin melihat wajah-wajah semangat kalian nih di pagi hari. Nah, bagus. Ayo Jackson, dinyalakan kameranya ya. Iya, Bu. Iya. Baik, udah on semua. Oke, kita awali pembelajaran pagi ini dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Baik, selanjutnya saya akan cek presensi terlebih dahulu ya. Oke. Yang pertama, Erik. Hadir, Bu. Ya, hadir ya. Kedua, Jenny. Hadir, Bu. Hadir. Lukas. Hadir, Bu. Lukas hadir ya. Iya. Selanjutnya, Henry. Hadir, Bu. Ya, Henry hadir ya. Alhamdulillah, hari ini semua bisa hadir ya. Dan Ibu harap kalian harus hadir terus ya sampai pertemuan akhir nanti. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kependudukan Jepang di Indonesia. Jadi Ibu bacakan terlebih dahulu kompetensi apa sih yang akan kalian capai hari ini. Jadi kompetensi yang akan dicapai adalah menganalisis proses kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, sifat kependudukan Jepang di Indonesia, dan respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan bangsa Jepang. Jadi pertemuan kali ini kita juga menggunakan model discovery learning di mana kita akan memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Selain itu, Ibu akan menampilkan PPT beserta video pembelajaran dalam menjelaskan materi hari ini. Jadi saya harap kalian juga aktif ya dalam pembelajaran karena siapa yang aktif akan mendapatkan poin tambahan. Oke, sebelumnya kita lirik dulu nih ke belakang. Pada pertemuan kemarin, kita membahas apa? Ada yang ingat? Saya, Bu. Saya. Baik, Jessica, apa materi kemarin? Penjajahan Belanda, Bu. Benar sekali. Jadi kemarin kan kita sudah belajar nih tentang kependudukan Belanda di Indonesia ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kependudukan Jepang di Indonesia yang sama-sama memiliki dampak besar terhadap kehidupan Indonesia saat itu hingga saat ini. Baik, saya akan menampilkan PPT ya untuk menjelaskan materi hari ini. Tapi sebelum itu Ibu mau bertanya lagi nih. Ada yang tahu nggak sih berapa tahun Jepang menjajah Indonesia? Saya, Bu. Saya. Ya, berapa tahun, Angel? 3,5 tahun. Ya, betul sekali ya, sekitar 3,5 tahun. Jadi walaupun jauh beda ya dengan masa penjajahan Belanda, tetapi yang dilakukan Jepang itu lebih kejam dibandingkan dengan Belanda. Oke, apakah PPT saya sudah muncul? Sudah, Bu. Oke, PPT udah terlihat ya. Jadi hari ini kita membahas kependudukan Jepang yang ada di Indonesia. Yang pertama kita membahas tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Jadi pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang yang dinamakan Right Wing Unit dan pasukan Angkatan Laut Kure yang berjumlah 20.000 orang itu mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Nah, di situ itu terjadilah pertempuran dengan Belanda yang sebelumnya sudah menduduki Indonesia terlebih dahulu. Nah, dengan pertempuran ini Belanda berusaha bertahan dengan 1.300 serdadunya di Batalion 7 Koninklijk Nederlands Indische Leger atau yang dinamakan dengan KNIL dengan beberapa kapal perang ringan, pesawat tempur, dan bomber.
Nah, akhirnya pasukan KNILI ini menyerah pada tanggal 12 Januari 1942. Lebih dari setengah pasukan Belanda gugur dalam pertempuran ini. Dengan demikian, Tarakan merupakan wilayah pertama yang jatuh ke tangan Jepang. Kemudian Jepang pun mulai menguasai wilayah Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, dan Palembang. Nah, tahu nggak sih kalian, Jepang itu cuma membutuhkan waktu 3 bulan dari Januari hingga Maret 1942 untuk menduduki wilayah Tarakan tersebut. Nah, itu jangka waktunya sangat pendek sekali ya. Nah, sebenarnya apa sih tujuan Jepang menyerang Indonesia itu? Ya pastinya tidak jauh dengan menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oke, setelah daerah Tarakan atau di luar Jawa itu telah dikuasai ya, nah Jepang itu mulai memusatkan penyerangannya di Pulau Jawa. Karena kalian tahu sendiri kan, Pulau Jawa itu merupakan pusat dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Nah, pada tahun 1942 pada Februari sampai Maret, Jepang melakukan serangan laut besar-besaran di Pulau Jawa. Nah, lalu pada tanggal 1 Maret, Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus nih. Nah, yang pertama adalah Teluk Banten, Eretan Wetan atau Jawa Barat, dan Kragan di Jawa Tengah. Nah, pertempuran laut pun terjadi ya di Jawa. Nah, karena ada pertentangan antara armada laut Jepang dengan armada gabungan yang dipimpin oleh Laksamana Karel Durman, akhirnya pada tahun 42 pada tanggal 5 Maret, Batavia atau Belanda itu akhirnya jatuh ke tangan Jepang. Nah, saat itulah Jepang terus bergerak ke kota-kota lain di Jawa sehingga mudah kota-kota tersebut itu jatuh ke tangan Jepang. Nah, pada tanggal 8 Maret 1942 dilakukanlah perundingan antara pihak Belanda dengan pihak Jepang yang menghasilkan kapitulasi Kalijati atau yang kita dengar dengan perjanjian Kalijati. Nah, itu menandai berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia yang digantikan oleh pihak Jepang. Nah, selanjutnya kita membahas tentang kependudukan atau sifatnya ya dari pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi, Ibu bagi dengan beberapa aspek ya, biar lebih spesifik. Yang pertama adalah aspek sosial. Nah, pemerintah Jepang saat itu mencetuskan kebijakan tenaga kerja Romusa. Kalian tahu apa itu Romusa? Saya Bu, Jenny. Siapa yang tahu? Silakan. Jenny Bu, Ya, saya. Jenny, silakan. Itu kerja paksa bangsa Jepang pada rakyat Indonesia. Iya, benar sekali. Jadi, Romusa itu adalah sistem kerja ya yang kejam sekali yang dilakukan bangsa Indonesia saat dijajah. Tapi tahu nggak sih pada awalnya pembentukan Romusa itu mendapat sambutan baik loh dari rakyat Indonesia. Justru banyak banget yang bersedia untuk menjadi sukarelawan. Namun, semua itu berubah ketika kebutuhan Jepang untuk berperang meningkat. Nah, pengerahan Romusa menjadi sebuah keharusan bahkan paksaan nih bagi rakyat Indonesia. Hal itu pasti ya membuat rakyat menjadi sengsara. Bayangin saja rakyat dipaksa untuk membangun semua sarana perang yang ada di Indonesia. Selain di Indonesia, rakyat juga kerap ya dikerja paksa sampai luar negeri untuk dikirim ke Vietnam, Burma atau Myanmar ya sekarang, Muang Thai atau Thailand dan Malaysia yang dipaksa kerja sepanjang hari tanpa diimbangi upah dan fasilitas hidup yang layak. Nah, akibatnya mereka semua balik-balik ke Indonesia dengan keadaan meninggal dunia. Miris sekali ya. Nah, selain itu di aspek sosial juga Jepang membentuk Jungun Lanfu. Nah, kalian kalau belum tahu Jungun Lanfu ini ya, Jungun Lanfu itu tenaga kerja perempuan yang direkrut dari berbagai negara Asia seperti Indonesia, China, Korea gitu. Nah, tujuannya apa sih? Nah, perempuan-perempuan ini tuh dijadikan sebagai penghibur tentara Jepang. Jadi sekitar 200.000 perempuan Asia dipaksa menjadi Jungun Lanfu. Gimana kita udah tahu kan betapa kejamnya Jepang terhadap Indonesia. Yang kedua adalah aspek budaya. Nah, pemerintah Jepang
mencoba menerapkan kebudayaan dengan memberi hormat ke arah matahari terbit kepada rakyat Indonesia. Nah, dalam masyarakat Jepang nih ya, kaisar memiliki tempat tertinggi karena diyakini sebagai keturunan dewa matahari. Nah, Jepang berusaha menerapkan nilai-nilai kebudayaan kepada bangsa Indonesia. Tapi hal itu justru ditentang ya dengan orang-orang Indonesia karena kita sendiri yakin bahwa kita itu menyembah Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa dan mungkin kurang setuju hormat terhadap matahari seperti itu. Nah, selanjutnya adalah para seniman atau media pers yang tidak memiliki kebebasan seperti sekarang ya. Jadi, pemerintahan Jepang itu mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama dengan Keimin Bunke Shidoso. Nah, lembaga ini tuh digunakan Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan seniman-seniman agar karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Bahkan media pers pun itu ada di bawah pengawasan pemerintahan Jepang. Selanjutnya ada aspek pendidikan. Nah, sistem pendidikan Indonesia pada masa Jepang itu berbeda ya dengan pemerintahan kolonial Belanda saat itu. Nah, pada masa kependudukan Jepang, semua kalangan itu berhak ya mengakses pendidikan. Nah, sedangkan pada masa Hindia Belanda, hanya kalangan atas atau bangsawan saja yang dapat mengakses pendidikan. Nah, akan tetapi sistem pendidikan yang dibangun oleh Jepang itu memfokuskan pada kebutuhan perang. Nah, maka akhirnya pendidikan itu dapat diakses nih pada semua kalangan, tetapi secara jumlah sekolahnya menurun secara drastis ya. Yang dulunya itu semula ada sekitar 21.500 sekolah, dan sekarang waktu masa Jepang ya cuma 3.500 sekolah. Jadi waktu Jepang itu juga menghapus ya diskriminasi dalam sistem persekolahan. Nah, karena struktur sekolah itu diseragamkan jenisnya menjadi sekolah umum ya, yang terdiri dari sekolah rakyat selama 6 tahun, yang sekarang jadi SD ya, dan sekolah menengah 3 tahun, jadi SMP sekarang, dan sekolah menengah tinggi 3 tahun. Dan ada juga tuh sekolah guru yang terdiri dari sekolah guru 2 tahun, sekolah guru 4 tahun, dan sekolah guru 6 tahun. Nah, selanjutnya ada aspek ekonomi. Nah, sewaktu Indonesia masih di bawah penjajahan Jepang, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi perang. Pokoknya Jepang itu apa-apa dikaitkan dengan perang ya saat itu. Nah, Jepang itu merasa penting ya untuk menguasai sumber-sumber bahan mentah dari berbagai wilayah Indonesia. Tujuan Jepang melakukan itu tuh untuk menghadapi perang Asia Timur Raya. Nah, wilayah-wilayah ekonomi yang sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri atau diberi dengan lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya merupakan wilayah yang masuk ke dalam struktur ekonomi yang direncanakan oleh Jepang. Nah, kalau di bidang moneter nih, pemerintahan Jepang itu berusaha untuk mempertahankan nilai gulden Belanda. Hal itu dilakukan agar harga-harga barang dapat dipertahankan sebelum perang. Nah, ada juga nih kebijakan-kebijakan ekonomi Indonesia di era kependudukan Jepang. Yang pertama adalah menyita aset-aset ekonomi yang penting. Jadi semua aset-aset yang ada itu disita semua dengan pemerintahan Jepang ya. Yang kedua ada melakukan pengawasan yang ketat dalam bidang ekonomi. Jadi walaupun orang Indonesia itu yang memiliki tanah, memiliki sawah, tapi tetap saja itu diawasi oleh pemerintahan Jepang. Oke, selanjutnya adalah kependudukan Jepang pada aspek politik dan militer ya. Jadi pada masa pendudukan Jepang nih, pemerintah Jepang selalu mengajak bekerja sama dengan golongan-golongan nasionalis. Nah, hal ini jelas berbeda ya dibandingkan dengan pemerintahan Hindia Belanda. Saat itu golongan nasionalis itu selalu dicurigai. Jadi golongan nasionalis mau bekerja sama dengan pemerintahan Jepang itu karena Jepang itu banyak membebaskan pemimpin-pemimpin nasional Indonesia dari penjara seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir. Kenapa sih Jepang mau mengajak bekerja sama dengan golongan nasionalis Indonesia? Nah, itu karena Jepang menganggap bahwa golongan nasionalis ini tuh memiliki
pengaruh besar ya terhadap masyarakat Indonesia. Nah, saat itu Wakil Kepala Staf Tentara ke-6, 16 ya, Jenderal Harada Yoshikazu, itu bertemu dengan Hatta untuk menyatukan bahwa tidak ingin menjajah Indonesia lagi, melainkan ingin membebaskan bangsa Asia gitu. Nah, karena itulah Hatta menerima ajakan kerjasama Jepang. Akan tetapi, Syahrir dan Cipto Mangunkusumo tidak menerima tawaran kerja Jepang itu. Nah, kemudian Jepang akhirnya mengeluarkan undang-undang nih yang terkait pada bidang politik yang justru banyak sekali merugikan bangsa Indonesia. Nah, ada pun beberapa di antaranya ya, yaitu yang pertama UU nomor 2 tanggal 8 Maret tahun 42. Nah, itu tentang larangan kepada orang Indonesia yang berserikat dan berkumpul. Yang kedua adalah Undang-Undang nomor 3 tanggal 10 Mei tahun 42 nih, tentang larangan kepada orang-orang Indonesia untuk memperbincangkan pergerakan atau propaganda perihal peraturan dan susunan negara. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang tanggal 22 Juli tahun 42 tentang larangan pendirian organisasi yang bersifat politik. Nah, itu contoh gambarannya ya kondisi bangsa kita saat dulu, bahwa pendudukan Jepang itu justru menyengsarakan ya rakyat kita gitu. Adapun Jepang itu memiliki cara-cara yang cukup licik untuk menguasai sumber daya alam serta sumber daya manusia bangsa kita. Selanjutnya adalah respon bangsa Indonesia terhadap datangnya Jepang nih. Nah, tanggapan rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang itu awalnya disambut baik ya dan kooperatif oleh rakyat Indonesia. Namun seiringnya berkembangnya waktu, ternyata Jepang melakukan praktek penjajahan dan merampas hasil rakyat, melakukan romusa yang ternyata yang dilakukan Jepang itu lebih kejam daripada Belanda gitu. Hingga akhirnya berbagai pertempuran melawan Jepang itu terjadi ya. Kemudian terjadi juga vacuum of power di negara kita karena Jepang menyerah pada sekutu yang kemudian negara kita melakukan proklamasi kemerdekaan secepatnya. Nah, selain itu juga ada gerakan 3A ya awalnya. Bahasa Indonesia itu menganggap bahwa Jepang adalah penyelamat bangsa Indonesia dari penjajahan-penjajahan yang ada. Namun, itu salah ya. Jepang melakukan berbagai eksploitasi terhadap bangsa Indonesia yang dibuktikan tadi itu dengan Romusa. Ya, respon bangsa Indonesia tuh emang awalnya itu disambut baik ya. Namun, karena kita tahu bahwa Jepang itu licik, maka terjadilah banyak pertempuran dan perlawanan ya melalui organisasi-organisasi yang dibentuk pada masa kependudukan Jepang. Baik, sampai sini bisa dipahami ya materi yang Ibu jelaskan tadi. Nah, untuk memperjelas materi, Ibu akan menayangkan video pembelajaran mengenai lembaga-lembaga politik yang dibentuk oleh Jepang di Indonesia. Nah, setelah itu kalian bisa mengajukan pertanyaan apa saja yang kalian belum jelas. Oke, simak videonya baik-baik ya. Mengenai sejarah pendudukan Jepang atas Indonesia. Gerak invasi Jepang di Indonesia dimulai dengan menguasai daerah-daerah strategis nih. Tepatnya pada 11 Januari 1942, Jepang mendarat untuk pertama kalinya di Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, organisasi atau gerakan pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Pertama, pada 9 Maret 1943, Jepang membentuk Seinendan atau Barisan Pemuda. Tujuan dari dibentuknya Seinendan adalah mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Kemudian pada 9 April 1943 dibentuklah Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi. Tujuan dibentuknya Keibodan adalah membantu polisi Jepang pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Selanjutnya pada 3 Oktober 1943 dibentuklah Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA. Nah, PETA ini dipimpin oleh orang Indonesia yaitu Gatot Mangkupraja.
Tujuan dibentuknya peta adalah memberi latihan militer pemuda Indonesia untuk membantu tentara Jepang menghadapi serangan sekutu. Pada 9 Maret 1943 dibentuklah PUTERA atau Pusat Tenaga Rakyat dengan tokoh 4 serangkai yaitu Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Insinyur Soekarno, dan Mas Mansur. Tujuan dibentuknya PUTERA adalah mengerahkan tenaga rakyat Indonesia guna membantu Jepang berperang melawan sekutu. Selanjutnya, pada 5 September 1943 dibentuk organisasi yang bernama Chuosanin atau Badan Pertimbangan Pusat. Tujuannya adalah mengajukan usul kepada pemerintah Jepang menjawab pertanyaan pemerintah Jepang mengenai masalah politik dan memberi saran pemerintah Jepang mengenai tindakan yang perlu dilakukan. Selanjutnya, pada 8 Januari 1944 dibentuk Jawa Hokokai. Tujuannya mengumpulkan dana bagi keperluan perang melawan sekutu. Dan pada 24 Oktober 1943 dibentuk Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Nah, tokoh dari Masyumi ini adalah orang Indonesia yaitu Hasyim Asy'ari dan Mas Mansur. Tujuannya adalah untuk memikat golongan Islam di Indonesia. Selanjutnya, perlawanan daerah terhadap Jepang. Pertama, perlawanan di Aceh terjadi pada 10 November 1942, tepatnya di Chot Lieng, Aceh. Perlawanan dipimpin oleh Teku Abdul Jalil. Nah, penyebab perlawanan adalah sikap tentara Jepang yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat Aceh dan rakyat Aceh yang merasa diperas dan ditindas. Selanjutnya, perlawanan di Singaparna terjadi pada tanggal 25 Februari 1944 setelah sholat Jumat. Tokoh perlawanannya adalah Kiai Haji Jainal Mustafa. Dengan penyebab perlawanan, Jepang menyuruh rakyat Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara menghadap ke arah timur laut dan membungkukkan badan. Nah, cara ini dianggap sebagai tindakan musyrik. Nah, hasilnya Kiai Haji Jainal Mustafa ditangkap di Tasikmalaya, diadili di Jakarta, dan akhirnya dihukum mati. Kemudian perlawanan di Blitar terjadi pada 14 Februari 1945. Tokoh perlawanannya ada Syodanko Supriyadi, Muradi, Suparyono, dan Bundanko. Penyebabnya adalah pekerjaan Romusha yang diberikan oleh Jepang terlalu berat dan keadaan masyarakat yang sangat menderita. Oke, kita sudah menonton videonya juga ya tentang lembaga-lembaga apa aja sih yang didirikan Jepang di Indonesia. Nah, apabila ada penjelasan yang masih belum dipahami, boleh banget nih buat yang ingin bertanya gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak atau belum dipahami? Sudah sangat jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, udah sangat jelas ya. Oke, tadi dijelaskan bahwa masuknya Jepang ke Indonesia itu pada tahun berapa? 1942. Iya, betul sekali. Dan mendarat pertama kali itu di mana? Tarakan. Tahu? Kaltim. Iya, masih inget ya. Dan contoh-contoh lembaga yang didirikan Jepang itu apa aja? Peta Fujinkai, Jabaikutai, Keibodan, Hiho. Iya, benar sekali. Ada banyak ya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberi tugas ke kalian. Jadi kalian membuat mind map ya atau peta konsep dari satu saja lembaga yang didirikan oleh Jepang. Nah, kalian bisa nih membuat peta konsepnya dari tanggal berdirinya kapan, siapa pendirinya. Nah, kalian bikin itu di kertas HVS ya, sekreatif mungkin. Kalian bisa memakai spidol, memakai krayon, atau apapun seide kreatif kalian.
Baik, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan ya materi hari ini. Yang pertama adalah Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 42 ya, yang mendarat pertama kali di Tarakan, Kalimantan Timur. Nah, ada banyak sekali sifat kependudukannya dari aspek sosial, budaya, ada militer, dan ekonomi. Selain itu, ada respon Indonesia juga ya, yang awalnya menerima sangat baik nih tentang kedatangan Jepang, tapi akhirnya berujung dengan kesengsaraan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, itu tadi ya sedikit penjelasan tentang kependudukan Jepang di Indonesia. Ibu akan share PPT-nya dan video pembelajaran serta detail tugasnya di grup WA ya, jangan lupa untuk mengerjakan. Nah, Ibu akan sedikit memberi motivasi nih buat kalian. Walaupun pembelajaran di rumah mungkin menurut kalian sedikit membosankan, tapi kalian jangan patah semangat ya. Kalian tetap ikuti aja sampai akhir, karena menuntut ilmu itu di mana saja, dan apabila kalian udah niat nih belajar, insya Allah materi yang kalian pelajari bermanfaat ya saat ini dan masa depan. Nah, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan lancar. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya apabila ada salah kata. Sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.